Dalam sejarah Islam Nusantara, nama Wali Songo menempati posisi yang sangat penting. Namun, seiring waktu, muncul berbagai klaim yang tidak semuanya berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh. Salah satu klaim yang paling sering diulang adalah anggapan bahwa Wali Songo berasal dari Hadramaut, Yaman. Yang tajam kita ungkap, yang tertutup kita buka, yang keliru kita luruskan di Padu Angger Story, Reason Faith, Not Blind Belief, bersama Kaliganela Kadastam. Narasi ini perlu ditelusuri dengan tenang, berbasis sumber, dan tanpa emosi. Perlu diketahui sejak awal bahwa Wali Songo adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Al-Kazimi Al-Husaini dan Al-Jailani Al-Hasani, bukan berasal dari klan Ba'alwi Hadramaut, Yaman. Fakta ini bukan sekadar klaim lokal, melainkan tercatat dan terintegrasi dalam berbagai catatan nasab di dunia Islam, termasuk di Uzbekistan, Lebanon, Irak, Maroko, Pakistan, hingga Yunan di Tiongkok. Jejak ini menunjukkan bahwa nasab Wali Songo memiliki keterhubungan internasional yang luas dan tidak berdiri sendiri di Nusantara. Sejak abad ke-14 Masehi, atau sekitar tahun 1300-an, para sayyid telah hadir di Nusantara dan membentuk sebuah lembaga dakwah yang dikenal dengan nama Wali Songo. Penting untuk dipahami bahwa Wali Songo bukanlah sebutan jumlah tokoh, melainkan sebuah lembaga dakwah yang anggotanya lebih dari 9 orang dan bersifat dinamis lintas generasi. Dalam pola dakwahnya, para sayyid ini memilih pendekatan yang sangat khas. Mereka berbaur dengan masyarakat lokal dan secara sadar menghilangkan penggunaan nama fam. Menggantinya dengan sebutan seperti Raden, Kiai, atau Gus serta penggunaan nama daerah tempat berdakwah dipilih agar dakwah berjalan santun, membumi, dan tidak memicu konflik sosial dengan masyarakat setempat. Namun, penghilangan fam dalam ruang publik bukan berarti penghilangan nasab dalam catatan internal. Justru sebaliknya, pencatatan nasab dilakukan dengan sangat disiplin. Sunan Kudus, yang dikenal sebagai Sayyid Ja'far Shodiq, berperan sebagai Nakib Wali Songo, yakni penjaga dan pengelola pencatatan garis keturunan. Catatan nasab ini terus dijaga kesinambungannya dan masih tersambung hingga hari ini, menjadi bukti keabsahan silsilah para Wali Songo. Salah satu figur kunci dalam silsilah ini adalah Syekh Jumadil Kubro, yang dikenal sebagai bagian dari jalur Al-Kazimi Al-Husaini. Nasab beliau tercatat secara internasional dan bersambung jelas hingga Rasulullah SAW melalui jalur sebagai berikut: Syekh Jumadil Kubro bin Zainal Husain bin Nasruddin bin Ajal, Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Kamaluddin bin Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin bin Qasim bin Muhammad Sya'ban bin Ahmad Balaki bin Muhammad Al-Husain Al-Kholwati bin Muhammad Al-Hakim bin Ali, Al-Akbar bin Muhammad Al-Askari, Al-Ba'aj bin Ali, An-Naki bin Muhammad, At-Taki bin Ali, Ar-Ridho bin Musa, Al-Kadzim bin Ja'far Shodiq bin Muhammad, Al-Bakir bin Ali, Zainal Abidin bin Imam, Sayyidina Husain, Asi Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Rangkaian nasab ini menunjukkan keterhubungan langsung dengan jalur Ahlul Bait yang tercatat dalam berbagai tradisi keilmuan Islam lintas wilayah. Berbeda dengan Wali Songo yang telah hadir di Nusantara sejak abad ke-14, kaum Ba'alwi baru tercatat datang ke Nusantara pada abad ke-19, sekitar tahun 1800-an. Catatan nasab mereka pun baru mulai disusun secara formal pada tahun 1928 melalui lembaga Rabitoh Alawiyah yang dikenal sebagai Maktab Daimi. Perbedaan waktu kedatangan dan pencatatan ini menjadi aspek penting dalam membaca ulang klaim-klaim yang berkembang kemudian. Lalu, dari mana asal mula klaim bahwa Wali Songo berasal dari Hadramaut, Yaman? Secara historis, klaim ini pertama kali disebarkan oleh L.W.C. van den Berg, seorang orientalis dan ahli hukum Belanda. Dalam bukunya Le Hadramaut et les Colonies Arabes dan l'Archipel Indien yang terbit pada tahun 1886, Van den Berg menulis bahwa penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh orang-orang Sayyid Syarif yang menurutnya berasal dari Hadramaut dan memiliki pengaruh besar karena dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam buku yang sama, ia juga menyebut bahwa pada abad ke-15, di Jawa telah terdapat keturunan Arab yang menduduki jabatan tinggi dan bergaul dengan penguasa Hindu. Namun, perlu dicatat dengan jernih bahwa Van den Berg bukanlah seorang ahli nasab. Ia menyusun kesimpulannya berdasarkan pengamatan kolonial
bukan penelitian silsilah berbasis manuskrip dan sanad keilmuan. Dengan kata lain, klaim tersebut bersifat asumtif, bukan hasil verifikasi nasab yang ketat. Dari seluruh uraian ini, dapat disimpulkan bahwa Wali Songo bukan berasal dari Hadramaut Yaman, melainkan merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Al-Kadimi Al-Husaini dan Al-Jailani Al-Hasani. Catatan nasab Wali Songo lebih tua dan terintegrasi dengan catatan Timur Tengah, berbeda dengan catatan Ba'alwi yang baru disusun pada abad ke-20. Klaim bahwa Wali Songo berasal dari Hadramaut pertama kali muncul dari tulisan seorang orientalis Belanda yang bukan ahli nasab, sehingga tidak memiliki dasar sejarah maupun ilmiah yang kuat. Sejarah ini tidak ditulis untuk mengagungkan, tetapi untuk meluruskan, agar warisan dakwah dan peradaban tidak dibaca melalui kacamata kolonial, melainkan melalui sumber-sumber yang lebih jujur terhadap waktu dan fakta. Apa yang terjadi sekarang, biarlah menjadi ruang renungan bersama. Yang tajam kita ungkap, yang tertutup kita buka, yang keliru kita luruskan di Paduanger Story, Recent Faith, Not Blind Belief, bersama Kaliganela Kadastam.